sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktu. Shalom Bapak Ibu. Hari yang sangat luar biasa di sore hari ini. Di tempat kita masing-masing kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu untuk kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat kita masing-masing, keluarga kita. Ayo bersama-sama berkumpul untuk kita bisa meninggikan, mengagungkan, mengeluk-elukan Tuhan kita, Yesus Kristus. Awal ibadah kita yang luar biasa di sore ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, begitu baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau di hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Dengan keluarga besar kami, dengan orang tua kami, anak-anak kami, di rumah kami bisa beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan kami serahkan Tuhan ibadah yang luar biasa ini di dalam tangan Tuhan. Hadirlah di tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau ada di rumah kami masing-masing, ya Tuhan. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Awali ibadah yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di bawah kepak sayap dari para Tuhan yang luar biasa itu, kita akan terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Nyanyikan pujian ini. Haleluya. Berlindung dalam naungan-Mu.
Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin, kita percaya bersama, kalau kita berada bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Aku diberkati untuk memberkati banyak orang. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, di tempat kita masing-masing, mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Karena Dia luar biasa yang selalu memberkati hidup kita di segala musim hidup kita. Amin. Sama-sama katakan, kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Tebar dari awal nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, kasih setiamu nyata bagiku. Amin Bapak Ibu. Yes. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yeah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Di segala hal Tuhan pasti memberkati hidupmu. Katakan sama-sama, sebab Allah sanggup. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati dan dilimpahi. Aku diberkati, oh untuk memberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
Saya yakin Bapak Ibu, di tempat kita masing-masing, walaupun kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yakinlah Bapak Ibu, Tuhan memberi jalan kepada kita. Pasti ujung-ujungnya adalah damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Walaupun sekarang kita menghadapi kesukaran, mungkin penderitaan, sakit penyakit, tapi yakinlah ujung daripada jalan itu adalah berkat yang luar biasa yang menanti kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia di tempat kita masing-masing Bapak Ibu. Suara kita yang terbaik bagi Yesus kita. Kami ada sekarang ini, kami hidup hari ini berkat-Mu. Haleluya. kebaikan-Mu, berkat-Mu selalu melimpah. Kami alami, kami rasakan.
rasakan mewarnai hidup kami setiap hari Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka terlebih dahulu kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali berjumpa siaran online ini untuk kami belajar akan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini, nyatakan isi hati Tuhan, nyatakan pesan Tuhan untuk kami, sehingga kami memiliki pegangan, kami memiliki petunjuk dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan baru bagi kami, firman-Mu senantiasa yang mengarahkan hidup kami, untuk kami terus hidup dan bertumbuh, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan pada saat ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Matius 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari bersama-sama kita baca. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenungkan apa yang terjadi pada saat ini, apa yang terjadi pada masa sekarang, seringkali kita menjumpai, seringkali kita menemukan keadaan, situasi, perlakuan yang terjadi di sekitar kita, sepertinya
itu tidak adil. Seringkali kita menjumpai, kita mengukur, kita menilai ada banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan manusia atau kehidupan kita, sekitar kita. Seperti contohnya, ada sementara orang yang sungguh-sungguh bekerja. Ya, tiap pagi berangkat, pulang sore, bahkan pulang malam. Namun, kalau kita memperhatikan kehidupan ekonominya biasa-biasa saja. Bahkan terkadang ada kekurangan, masih mengalami kekurangan. Di sisi lain ada orang yang sepertinya biasa, bekerjanya hanya biasa-biasa saja. Tetapi luar biasa berkat yang diterima. Gak pernah kekurangan, malah melimpah apa yang dialami. Contoh yang berikutnya, ada sementara orang yang menjaga kesehatannya begitu rupa. Dengan menjaga pola makan, rajin berolahraga, tetapi masih juga mengalami sakit. Masih juga pergi ke dokter secara rutin. Namun sisi yang lain ada orang olahraga tidak, makannya sembrono, tetapi biasa-biasa saja. Bahkan mengalami hidup yang sehat. Ada yang rajin beribadah, datang beribadah, bahkan ambil dalam bagian-bagian pelayanan. Apa yang terjadi? Dalam kehidupannya ada masalah. Dalam kehidupannya ada persoalan. Ada pergumulan yang berat. Satu sisi ada orang yang gak beribadah. Jarang ke gereja. Tetapi hidupnya aman. Aman saja, gak ada masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kondisi yang semacam ini yang kita perhatikan di sekitar kita. Seringkali memunculkan kepada kita. Apakah ini yang namanya keadilan? Apakah Tuhan itu adil dalam situasi yang seperti saat ini? Matius yang ke-20, ayat 11 sampai ayat yang ke-15 tadi yang kita baca. Menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di saat ini, sekarang ini. Apa yang digambarkan di sana? Di mana keadilan Tuhan sangat sulit dipahami oleh akal pikiran manusia. Sebab pikiran manusia, akal manusia terbatas. Karena terbatas itu maka manusia sulit menyelami, sulit menilai keadilan Tuhan. Namun manusia yang memakai kacamata, ukuran atau pandangan Tuhan, manusia tersebut yang dapat dan mampu menilai, memahami apa yang menjadi pemikiran kehendak yang daripada Tuhan. Matius 20 ayat 11 sampai 15 tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita menemukan, dari ayat ini nampak bahwa ada perpaduan antara yang namanya adil dan murah hati. Ada unsur kemurahan hati Tuhan ketika Tuhan memutuskan sesuatu. Dan mungkin kemurahan hati Tuhan tersebut menurut kacamata manusia, menurut pandangan orang secara umum, itu dianggapnya tidak adil. Seperti saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini hampir dialami
oleh semua bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa kita Indonesia. Ada yang begitu menjaga kesehatan bahkan para medis. Kena, bahkan jadi korban. Ada hamba-hamba Tuhan pun juga kena, jadi korban. Sementara di luar sana, orang yang gak pakai masker, orang yang gak ikuti protokoler pemerintah, tenang-tenang saja. Kadang-kadang kita berpikir kita sudah ikuti aturan. Orang lain seenaknya sendiri. Di mana adilnya? Kenapa enggak mereka yang kena? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajar Tuhan untuk kita dapat merenungkan. Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Kemurahan hati Tuhan itu berlaku untuk setiap umat manusia. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita belajar memahami akan kemurahan Tuhan, akan keadilan Tuhan. Jangan sampai kita gampang mengambil kesimpulan bahwa seakan-akan yang terjadi di sekitar kita ada permasalahan tentang ketidakadilan. Karena kita yakin, kita percaya Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Tuhan yang adil. Adil terhadap siapapun juga, termasuk terhadap saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita tahu apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan kita manusia. Saya percaya di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti saat ini, kita mendengar ada banyak orang-orang sekitar kita mengalami dampak daripada virus ini. Ada yang ter-PHK tanpa pesangon. Ada yang dirumahkan tanpa gaji. Ada yang digilir bekerjanya dengan gaji separuh dan sebagainya. Bersyukur ada yang masih tetap terima honor penuh. Apa yang terjadi ini bukan berarti Tuhan tidak adil. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Segala sesuatu yang terjadi ini sepengetahuan, seturut dengan kemauan Tuhan. Dan semua ini adalah kemurahan Tuhan. Jadi dalam situasi yang seperti saat ini, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, jangan pernah kita meragukan, kita mempertanyakan keadilan Tuhan atas kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan mencukupi apa yang menjadi keperluan kita. Dia akan memelihara kita dalam situasi yang sulit sekalipun seperti saat ini. Mari kita bisa memahami apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Mari kita bisa mengalami bagaimana keadilan, kemurahan hati Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Memahami kemurahan hati Tuhan, memahami keadilan Tuhan. Yang pertama, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, biarlah kita tetap memandang kepada salib Kristus. Apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, itu semata-mata bukti kasih Tuhan kepada kita. Itu semata-mata kemurahan kebaikan Tuhan atas kita. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
hari ini kita menjadi umat Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Di mana oleh karena kemurahan Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan janji-janji yang luar biasa yang daripada Tuhan, yang tidak dapat diukur oleh apa yang dunia berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar memandang pada salib Kristus. Apa yang terjadi di atas kayu salib itu sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita manusia, saudara dan saya yang percaya kepadanya. Dan setelah kita memandang kepada salib Kristus, tentunya kita harus sadar supaya apa? Hidup kita sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup yang sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan adalah hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang atau orang percaya, bila hidupnya benar di hadapan Tuhan, bila hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan dalam firman-Nya, orang tersebut akan memahami, orang tersebut akan dapat mengerti bahwa Tuhan itu adil. Sehingga dari lubuk hati yang paling dalam, kemudian muncul ucapan syukur dari mulutnya. Dari situ hidupnya menjadi kesaksian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengalami janji-janji Tuhan, mengalami keadilan kemurahan hati Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28, ini ayat yang sangat saya suka, menguatkan, menghiburkan saya. Dan tentunya sidang jemaat umat Tuhan hafal tentang ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi percaya kepada Tuhan, dan kita perlu meyakini ayat ini. Bahwasanya dalam segala situasi apapun yang kita alami, yang kita jalani, kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Allah turut bekerja, bahkan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Pekerjaan Allah yang Allah nyatakan dalam hidupan kita adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Dan ingat, camkan ayat ini. Apa yang terjadi atas kita saat ini, mungkin secara lahiriah kita merasa nggak enak, kita merasa berat, kita merasa sulit. Namun kalau kita mengingat akan ayat ini, kita tidak sendiri. Ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Allah kita, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. 1 Samuel 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Ketika Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini mendengar, memperhatikan siaran ini atau ibadah online ini, hafal tentang kisah ini. Ya, hafal tentang kisah ini. Di mana
ayat 1 Samuel 3 ayat 18 ini mengajarkan kepada kita, orang percaya, supaya kita mengakui Tuhan Maha Adil. Tuhan Allah yang kita kenal adalah Tuhan Allah yang Maha Adil. Dan kita layak dihukum bila mana kita melanggar. Kita layak menempang hukuman bila mana hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tidak layak menanyakan keadilan Allah. Apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah lakukan itu adalah adil. Keadilan Allah berdasarkan kebenaran. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Siapa yang salah, pasti dihukum. Dan siapa yang seturut dengan firman-Nya, akan mendapatkan upah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang saat ini terjadi di sekitar kita, jangan pernah kita meragukan akan kasih setia Tuhan. Jangan pernah kita meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Yakin dan percaya, saat kita hidup benar, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, menyertai setiap langkah-langkah kita. Karena Dia Tuhan yang Maha Adil. Namun di saat kita melanggar, menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan, penghukuman itu tersedia. Dan tentunya kita mau kebaikan kemurahan Tuhan aja yang menyertai setiap langkah-langkah kita. Enggak ada yang luput daripada penghukuman Tuhan. Enggak ada yang terlewat daripada kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka yang setia dan hidup benar. Sekali lagi, dalam situasi yang saat ini terjadi, biarlah setiap kita orang percaya membawa hidup kita semakin melekat, semakin dekat kepada Tuhan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, bila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan firman Tuhan, cepat kita bertobat, cepat kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Bahkan kita perlu bersalawat untuk bangsa kita, negeri kita, kota kita, agar Tuhan segera mulihkan. Jujur saudara yang kasih Tuhan, setiap hari Sabtu, satu mempunyai kerinduan yang amat sangat. Supaya minggu itu bisa hadir di gereja, bisa bertemu dengan sidang jemaat yang Tuhan percayakan, beribadah bersama-sama secara offline. Namun karena kondisi seperti ini, ya kita terbatasi oleh tempat. Kita bisa bertemu hanya lewat aplikasi, hanya lewat media sosial dan sebagainya. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Maha Adil, berseru kepada Tuhan, mohon pengampunan pada Tuhan, agar Tuhan mencurahkan kebaikan, kemurahan atas kita orang percaya. Roma 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bagi orang yang hidup di luar Tuhan, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan mengalami penderitaan dan kesesakan. Masalah yang terjadi
seakan-akan menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mengimani bahwa kita tidak berjalan sendiri, melainkan ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan kita terima, akan kita alami dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita beroleh pengampunan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara dan saya memperoleh pengampunan. Setelah pengampunan kita peroleh, setelah kita diampuni oleh Tuhan, biarlah hidup kita, hidup saudara dan saya, hidup yang sesuai, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, atau firman Tuhan ada dalam kehidupan orang percaya, maka orang tersebut tidak mudah iri atas keberhasilan orang-orang di sekitarnya. Iri hati, menginginkan milik orang lain, membandingkan berkat orang lain dengan berkatnya, ini hanya dilakukan oleh mereka yang di luar Tuhan. Namun bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka kita tidak iri, tidak kecewa dengan apa yang terjadi sekitar kita. Boleh orang jahat, boleh orang tidak beragama, boleh orang yang tidak rajin ke gereja sukses. Sementara orang benar sepertinya hidupnya susah. Sementara orang benar sepertinya menghadapi permasalahan pergumulan. Semua ini terjadi sepengetahuan Tuhan, seizin, seturut daripada Tuhan. Bagi orang percaya, kalau hari ini ada pergumulan, ada masalah, yakin dan percaya, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi, tentunya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, sebagai ujian pemurnian iman kita. Sebagai bentuk ujian supaya kita benar-benar bergantung, berserah kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan atas kita. Jangan iri. Jangan bersungut-sungut, jangan berkata, mana keadilanmu Tuhan. Kalau kita iri, kita bersungut-sungut, berarti kita sama dengan orang yang di luar sana, yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya tutup dengan ayat Mazmur 37 ayat 1-4. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 1-4 ini renungkan ya, sebagai PR di mana kita harus stay di rumah, tinggal di rumah, nggak kemana-mana. Baca ayat ini berulang-ulang, renungkan. Saya percaya Tuhan secara pribadi akan berbicara. Secara pribadi menyatakan rema yang khusus atas saudara dan saya. Terakhir ya, bonusnya. Roma 12 ayat yang ke-19, ayat penutup ya. Tadi ini benar-benar penutup. Roma 12 ayat yang ke-19.
Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi biarlah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan itu adil. Tuhan yang adil. Keadilan itu berlaku atas setiap umat, termasuk saudara dan saya. Kalau terjadi keadilan di luar kita, di sekitar kita, bukan hak kita untuk menuntut, tetapi Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Tugas kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, mari kita hidup sesuai firman Tuhan. Hidup benar, hidup kudus, melakukan firman Tuhan. Dan di saat kita melakukan firman Tuhan, kita akan bisa menyelami, memahami apa yang menjadi kemauan Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Sehingga masalah, persoalan, situasi yang hari-hari ini bersama-sama kita hadapi, kita beroleh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Dan kita beroleh kuasa kemenangan di dalam Tuhan, karena kita bisa memahami maksud dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah, yang boleh kami dengar bersama-sama pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tetap memiliki pemikiran-pemikiran yang positif kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar kami, bahkan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus mempercayai Tuhan, karena Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam segala situasi Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Melainkan Tuhan ada, hadir bersama-sama dengan kami. Memberikan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Sehingga kami boleh melihat kuasa kemenangan, kuasa pertolongan, kuasa janji-janji Tuhan berlaku di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami masing-masing. Memberikan kekuatan yang baru, iman yang baru atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, sidang jemaat diberkati Tuhan. Kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Joko Sembodo. Suatu firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh menuntut kita dan memberikan kekuatan, sukacita yang baru di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, sidang jemaat diberkati Tuhan, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, dan berkat Allah akan tercurah di dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat diberkati Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada saat ini di dalam doa. Kami bersyukur, kami bersukacita melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan yang disampaikan dan kami naikkan, semuanya belum jadi berkat dan sukacita buat kami semua ya Tuhan. Sehingga kami yakin, kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, memelihara kami, menuntun langkah kami, dan memberikan berkat kemenangan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami bersyukur dan bersukacita untuk pemimpin-pemimpin negeri kami tercinta Indonesia, yang Tuhan sudah memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan sudah memberikan bekal kepada mereka untuk menuntun dan membawa rakyat Indonesia lepas dari pandemi corona ini. Dan kami yakin, kami percaya juga Tuhan akan memulihkan Indonesia, rakyatnya, kesehatannya, ekonominya Tuhan akan pulihkan. Bahkan Tuhan akan memberkati negeri kami tercinta Indonesia lebih daripada sebelumnya. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang selama telah berjuang dalam masa-masa pandemi ini, baik secara ekonomi, kesehatan, kehidupan dan lain sebagainya. Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan dari surga. Apa yang sudah hilang Tuhan akan kembalikan kembali berkali lipat ganda, dan Tuhan akan menolong mereka hingga mereka boleh survive, bahkan boleh berhasil beruntung lebih daripada sebelumnya karena semata-mata anugerah Allah. Terima kasih ya Bapa. Tiap rumah tangga dan keluarga kami, tiap
suami, istri, orang tua, dan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ikat dengan tali cinta kasih-Mu. Biarlah hadirat Allah ada senantiasa di dalam rumah kami. Terima kasih ya Bapa, karena Yesus semua diberkati dan kasih Tuhan. Dengan iman percaya, mari kita menerima berkat bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin.